laporannya kalau undang-undang dibina kan berarti pemalsuan ijazah, pemalsuan gelar. Harusnya kan mereka punya bukti ijazah saya yang palsu, tapi kan nggak punya. Penggunaan gelar, harusnya kan mereka itu punya dasar, punya bukti bahwa saya ini benar-benar telah menggunakan gelar. Saya melamar pekerjaan menggunakan gelar, itu baru. Nah, ditambahkan dengan saksi ahli. Pak, di dalam KUHP kita itu ada diatur memang keterangan ahli dan saksi ahli. Tapi saksi ahli kita ini kebanyakan saksi ahli bayaran. Ini yang memalukan. Katanya kalau namanya saksi ahli berarti menurut keahlian. Silakan dikasih transport, tapi jangan merubah. Makanya pada waktu ketemu dengan saya di pengadilan, saya tanya saksi ahlinya. Akhirnya apa? Kita tolak. Karena ternyata dia itu tidak pernah mengaku ahli. Tapi dalam BAP, dia sebagai ahli. Setelah di pengadilan, di sidang, dia lempar handuk. Dia bilang, saya tidak pernah mengaku sebagai ahli. Saya cuma diminta cuma disebut aja oleh penyidik sebagai ahli. Kan ini pembohongan publik, pembohongan publik. Ya, itu tentang Sisdiknas. Kemudian perkara saya sekarang, yang saya sekarang sedang jadi terdakwa, hari Senin mau sidang, Pak. Ya, seandainya saya ini benar-benar terdakwa kan harusnya nggak boleh bepergian. Tapi karena perkaranya mereka sendiri sudah sadar kalau perkara saya perkara dan itu memang perkara saya yang harus ditahan, saya masih bisa pergi kemana-mana. Ya, Bapak ingat Pak, kita ini menggunakan hukum positif dan kita menggunakan asas legalitas. Saya ini diproses tidak sesuai dengan hukum positif dan asas legalitas. Tetapi karena mereka punya kewenangan, ketua pengadilan melaporkan gak sesuai dengan ketentuan, penyidik tetap terima. Coba bayangkan. Itu ketua pengadilan katanya sebagai korban, tapi dikuasakan. Presiden aja gak pernah menguasakan kepada orang. Masa masyarakat biasa bisa? Masa ketua pengadilan yang bisa memberi surat tugas? Saya baru ketemu, Pak. Dan ini harusnya organisasi advokat ya harusnya bertindak. Ini gak sesuai dengan KUHP. Kenapa kok boleh? Jadi harusnya kontrol untuk penegak hukum ini organisasi advokat terbesar seperti Pradi, ya, kemudian seperti KAI, kemudian banyak yang memang katanya sudah besar. Harusnya mereka menjadi pengontrol. Jadi kepada bapak-bapak pemimpin daripada organisasi advokat, meskipun banyak advokat, tetapi ketahuilah bahwa organisasi advokat yang terbesar itu misalnya PHI, ya, KAI, Pradi, AI, ya. Jadi banyak. Saya tidak bisa menyebutkan semuanya karena kalau saya sebutkan terlalu banyak nanti yang lain pada minder. Pada protes saya, kenapa Bapak cuma sebut yang lain? Organisasi saya sendiri, Ferrari, ya, harusnya juga bergerak. Jadi begini, rekan sejawat, bahwa ketika ada yang nggak benar, harusnya advokat-advokat seluruh Indonesia ini bergerak. Bagaimana mungkin ada ketua pengadilan harus memberi contoh yang tidak benar? KUHP kita lebih tinggi lebih rendah daripada ketua pengadilan? Lebih tinggi ketua pengadilan daripada KUHP? Karena di KUHP itu adalah berdasarkan 108 adalah orang yang mengalami korban. Sedangkan menurut putusan dari Mahkamah Konstitusi PU nomor 50 tahun 2008 terhadap undang-undang ITE ini pelapornya adalah individu. Mana ada lembaga. Nah, ini yang membuat kita jadi bertanya-tanya. Apakah mereka ini selama ini kerjanya ngawur seperti itu atau hanya kepada saya? Tapi kalau menurut kita lihat, kalau kepada saya saja sebagai penegak hukum mereka ngawur begitu, apalagi dengan masyarakat biasa. Mohon jadi masukan ini. Semoga menjadi atensi para wakil kita di Senayan sana, ya, supaya ini kayak gini dikontrol. Ya, ini ketua pengadilan yang melaporkan saya aneh. Dia menjadi pelapornya, yang menjadi majelis hakimnya adalah majelis
majelis hakimnya adalah wakil ketua. Anggota majelis hakimnya adalah orang-orang yang ada di dalam pengadilan itu. Tentu saja secara hierarki mereka adalah merupakan struktural dari pengadilan itu. Lalu saya disidangkan di pengadilan yang sama. Dari mana keadilan? Padahal unsur untuk bersidang itu adalah jujur dan adil. Nah, jadi kepada masyarakat Indonesia nggak usah takut. Mulai dari sekarang kita nggak usah takut. Terlebih-lebih Presiden kita Bapak Jokowi sedang lagi berwacana atau merencanakan untuk merevisi Undang-Undang ITE karena tidak ada keadilan. Terlebih-lebih kalau misalnya penyidiknya nggak ngerti hukum diberi kewenangan. Coba Pak Kapolri lihat anak buahnya Bapak, lihat di video pengacara Guntur Laremba di Facebook pengacara Guntur Laremba. Anak buah Bapak itu beringas-beringas Pak. Datang ke rumah seperti mau lagi menangkap binatang, Pak. Ke rumah pribadi saya bukan buron, saya bukan juga DPO, saya juga bukan orang yang memang sudah dipanggil berkali-kali kemudian nggak datang. Ya, ini kan nggak masuk akal, Pak Kapolri. Ya, syukurlah Pak Kapolri juga sekarang sudah mau merevisi. Dan saya lebih bangga lagi karena semenjak video saya, ya, menjadi menyebar, akhirnya mulailah banyak tokoh-tokoh masyarakat termasuk Bapak Yusuf Kala menanyakan kritik yang kayak gimana itu, ya. Lalu akhirnya diresponlah semua, terutama Pak Mahfud MD sudah menonton video saya terima kasih Pak Mahfud MD, dan juga Pak Jokowi sudah melihat video saya. Terima kasih Pak, tolong segera dibenahi Pak. Saya tahu Bapak orang baik dan para petinggi kita ini baik-baik. Tapi yang di bawah ini brengsek, Pak. Saya nggak tahu apa mereka ini tidak ada ilmunya, atau ilmunya ada tapi mereka sudah dibeli. Karena tidak mungkin mereka mau korbankan jabatan kalau mungkin karena ada sesuatu. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Jadi kepada masyarakat saya ingin memberitahukan kita, Anda semuanya, bahwa adanya laporan polisi itu bukan berarti Anda ini sudah pasti bersalah. Tetapi memang kita agak repot. Seperti saya harusnya lebih lama lebih lama menyelesaikan masalah di Sulawesi, tapi karena hari Senin saya harus sidang, saya harus datang hari ini. Gitu Pak, sebagai kepatuhan saya pada hukum. Tapi terhadap orang-orang yang tidak menghormati hukum, tetap saya lawan Pak. Saya tolak, saya keberatan. Saya sebagai warga negara, Indonesia punya hak. Mereka punya kewenangan, sedangkan mereka itu digaji oleh rakyat, digaji oleh negara menggunakan uang rakyat untuk melayani rakyat. Saya sebagai warga negara, sepanjang saya tidak menyalahi ketentuan, saya punya hak. Karena itu saya ingin mengajari kepada masyarakat. Pertama-tama, di dalam dunia hukum ada namanya fakta. Fakta itu adalah kejadian sebenarnya. Kemudian ada lagi yang namanya berpotensi, ya. Kemudian ada lagi orang memang ada celah. Jadi maksudnya fakta, memang dia pernah melakukan kejahatan atau pelanggaran, maka layak dia diproses hukum. Nah di situ juga tentu saja kalau seseorang yang karena fakta, maka dia harus mempersiapkan materi-materi pembelaan. Di sana juga dia butuhkan yang namanya pengacara yang bisa melindungi. Jadi mohon diketahui, pengacara bukan akan merubah dari seorang penjahat menjadi tidak penjahat. Tetapi pengacara bisa membantu, ya, melakukan upaya perlawanan terhadap proses material maupun formil, supaya Bapak atau pihak-pihak yang diduga keras melakukan kesalahan mendapatkan sanksi yang ringan. Nah gitu, ya. Kemudian kalau berpotensi, nah ini sebetulnya hukum kita itu kan harus pasti, bukan potensi. Tapi dasar untuk dilaporkan atau diproses dengan hadapan hukum, memang potensi ada. Nah, di sana dibutuhkan namanya pengacara untuk memperjuangkan supaya potensi tadi itu tidak mendapatkan sanksi. Kalau pengacara yang Anda gunakan adalah pengacara ece-ece karena Anda tidak mau bayar atau karena Anda punya uang,
atau karena apa, akhirnya apa? Anda mengatakan, nah sudah saya hadapi aja. Nah kalau potensi, memang ada potensi untuk Anda tidak benar melakukan, tapi potensi untuk dirugikan. Misalnya gini,